Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawita, mahasiswa keperawatan STIK Bina Husada. Hari, hari ini saya akan melakukan praktikum tentang kegawat daruratan. Sebelumnya, alat-alat yang digunakan di sini ada tensimeter, ada oximeter, penlag, handscoon atau APD. Sebelum saya mulai praktikum, di sini saya akan menjelaskan adalah pasien di IGD. Yang pertama itu ada warna merah, gawat darurat. Penanganannya itu dalam waktu 0 sampai 10 menit. Warna kuning, darurat tidak gawat darurat itu dalam waktu 30 menit. Warna hijau, tidak gawat tidak darurat itu dalam waktu 60 menit. Dan yang terakhir warna hitam dalam waktu 120 menit. Di sini sebelum melakukan tindakan, saya harus mencuci tangan dan menggunakan handscoon. Kita masuk ke tahap pengkajian pada pasien gawat darurat ya. Yang pertama itu kita cek respon pasien. Ibu, jika pasien maka tidak ada sumbatan di jalan napasnya, maka RW pasien bersih. Selanjutnya, jika pasien tidak sadarkan diri, kita akan melakukan pengkajian kegawat daruratan meliputi A, B, C, D, dan E. Yang pertama, kita masuk ke RW. Dalam pemeriksaan RW ada dua macam. Yang pertama itu jika pasien memiliki indikasi fraktur pada bagian dada dan servikal, yaitu dengan cara letakkan kedua tangan perawat di tulang rahang pasien seperti ini, dan jempol di pipi pasien, dan tarik seperti ini. Lihat di jalan napas pasien adakah benda asing yang menyumbat atau ada perdarahan di jalan napas pasien. Yang kedua itu, jika pasien dengan indikasi tidak ada fraktur pada servikal dan toraks, yaitu dengan cara menekan dahi pasien seperti ini dan mendorong dagu pasien seperti ini, dan lihat apakah ada sumbatan pada jalan napas pasien berupa darah atau cairan ataupun benda asing yang menyumbat pada jalan napas pasien. Setelah itu masuk ke breathing. Di sini kita menggunakan pemeriksaan ITTA, yaitu infeksi, palpasi, perkusi, dan alkutrasi. Kita akan melakukan infeksi pada pasien. Di sini kita cek frekuensi nadi pasien, pengembangan dada pasien, apakah sama dengan sebelah kiri dan sebelah kanan atau tidak. Setelah itu kita lihat apakah sianosis terjadi pada pasien, kebiru-biruan pada badan pasien. Selanjutnya kita melakukan palpasi, yaitu dengan selanjutnya kita melakukan palpasi pada pasien itu pada daerah dada pasien sampai ke perut pasien pada abdomen. Kita tekan seperti ini. Sambil kita
kita observasi apakah ada tanda-tanda fraktur pada bagian tubuh pasien dan lihat respon pasien. Biasanya jika pasien tidak sadarkan diri, pasien hanya akan respon dengan cara meringis. Jika pasien sadar, pasien bisa saja berteriak untuk merespon tekanan yang kita berikan. Yang kedua adalah auskultasi, yaitu kita mendengarkan bunyi dari paru-paru dan abdomen pasien menggunakan stetoskop. Kita dengarkan pada sebelah kanan, lalu yang sebelah kiri kita bandingkan suara yang sebelah kanan dan sebelah kiri, dan begitu juga dengan abdomennya. Setelah itu kita lakukan perkusi pada pasien dengan cara mengetuk di bagian paru-paru dan bagian abdomen pada pasien, dan kita bandingkan suara ketukannya, dan kita bandingkan suara sebelah kiri dan sebelah kanan. Setelah itu kita lakukan saturasi oksigen untuk melihat oksigen pada pasien. Setelah itu kita cek saturasi oksigen pada pasien di jari pasien menggunakan alat oximeter. Setelah itu kita masuk ke sirkulasi. Untuk mengeceknya kita menggunakan stetoskop dengan cara cek tekanan darah pasien. Di sini cara observasinya menggunakan GCS. Di sini kita melihat memberikan respon pada pasien, kita menilai dari matanya. Jika kita lihat matanya apakah terbuka atau tidak ada respon dengan menutup mata. Dengan mata tertutup, setelah itu kita lihat motoriknya, gerakan pada tubuh pasien pada saat kita memberikan instruksi pada pasien, apakah pasien merespon atau tidak. Dan yang terakhir itu dengan cara verbal. Pada saat kita memberikan respon pada pasien, kita lihat apakah pasien bisa merespon dengan kata-kata juga atau tidak. Di sini kita bisa mendapatkan hasil GCS-nya. GCS normal itu ada 15. Selanjutnya yang terakhir itu masuk ke tahap E, exposure. Di sini pada tahap ini kita hanya mengobservasi pada tubuh pasien apakah ada jejas. Di sini kita hanya observasi pasien untuk memastikan adakah jejas pada bagian tubuh pasien dari atas sampai bawah. Di sini kita menanggalkan pakaian yang digunakan pasien ya. Nah, itu saja rangkaian pemeriksaan pada pengkajian kegawat daruratan. Mungkin itu saja.
praktikum hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.